Jadi pengennya tuh anaknya nikah sama Saudi juga. Akhirnya dia keceplosan. Dulu juga gue kayak gitu, nggak disetujuin. Ternyata nih, kenapa saya setelah nikah itu nggak langsung diboyong ke Saudi? Ya itu ternyata. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke kalian cerita yang baru aja saya dengar atau baru aja diceritain sama suami gitu. Tentang apa? Sebenarnya hal ini bikin saya kaget juga, nyesek juga sedikit gitu. Oh ternyata begitu ya, kenapa nggak ngomong dari dulu sebelum nikah gitu. Jadi yang penasaran simak terus videonya sampai habis. Nah teman-teman, emang ya nggak gampang berpikir rasional ketika kita tenggelam dalam cinta. Wait, dalam nih, serius nih, serius. Kita sangat mencintai pasangan, tapi gimana kalau pada akhirnya orang tuanya itu nggak setuju kalau anaknya nikah sama kita? Padahal saat itu pikiran kita cuman, aduh pokoknya gua nggak bakalan nikah selain sama dia. Bener gak? Kalau kita lagi terbuai dalam cinta gitu, kita udah serk sama tuh laki, kita udah sepemikiran sama tuh laki, kita udah nyaman sama tuh laki gitu. Tapi akhirnya orang tuanya nggak setuju sama kita. Nah, jadi hal ini yang saya mau sharing ke teman-teman. Jadi saya juga baru denger dan baru diceritain sama Baba Ruby. Soal apa? Jadi teman-teman, ternyata ya, pernikahan saya dan suami itu sempet ada yang menentang. Kira-kira siapa ya yang menentang pernikahan saya? Yang menentang kalau Baba Ruby itu nggak boleh nikah sama saya? Kira-kira siapa? Aduh, sebenarnya saya nyeritainnya juga rada gimana gitu ya. Sebenarnya saya udah ya udahlah. Ya mungkin itu proses ya, namanya orang tua gitu kan, pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi teman-teman, ternyata abuyanya Baba Ruby atau babanya Baba Ruby atau ayah mertua saya, dialah yang menentang pernikahan saya sama Baba Ruby. Ya saya pas denger cerita itu ya saya cuman doain Allahumma semoga Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah tentunya, amin amin ya rabbal alamin gitu. Ya cuman sempet shock aja gitu, ya Allah ternyata orang yang selama ini deket sama saya gitu, dialah yang menentang pernikahan saya sama Baba Ruby. Ya kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Dan nyeseknya itu saya tahu ketika pernikahan saya itu udah 6 tahun gitu. Sekarang ini baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu, makanya saya mau sharing nih ke teman-teman. Semoga ada info yang bermanfaat bagi kalian yang lagi deket sama pria asing gitu, lelaki asing atau lelaki Arab. Dan balik lagi, saya tuh sama Baba mertua tuh deket banget gitu. Kita tuh sama empo ipar itu sering bercanda, sering main tebak-tebakan, sering namanya ketawa, terus tebak lagu, pokoknya seru banget deh. Baba mertua itu tipenya humoris, tapi tegas. Ya pokoknya bisa menempatkan lah gitu. Dan saya tuh nggak nyangka banget ya pokoknya, karena saya tuh setelah nikah, saya tuh paling deket sama Baba mertua, sama ayah mertua gitu, sama abu ya. Jadi saya tuh sempet, ya Allah Baba, ya namanya orang belum kenal gitu, mungkin beliau takut anaknya nanti pergi jauh terus nggak balik lagi ke Saudi mungkin ya. Terus saya penasaran kan tuh, kira-kira alasannya Baba mertua itu nggak menyetujui pernikahan kita itu apa gitu. Saya tuh akhirnya ngulik-ngulik tuh, ngorek-ngorek Baba Ruby, cari tahu gitu. Alasannya apa ya Baba lu nggak setuju lu nikah sama gua gitu. Itu pikiran saya tuh berkecamuk banget gitu ya. Terus gimana ujuk-ujuk Baba Ruby itu ngomong kalau ayahnya itu nggak setuju sama saya gitu. Jadi ceritanya tuh ada saudaranya yang mau nikah sama orang Indonesia tapi nggak disetujuin sama orang tuanya gitu. Akhirnya dia keceplosan. Dulu juga gue kayak gitu, nggak disetujuin sama orang tua. Saya bengong tuh, maksud lo? Dia kaget gitu, ya udah terlanjur keceplosan kan tuh. Iya, dulu itu Baba sempet nentang pernikahan kita, gue nggak disetujuin nikah sama lo, kata Baba Ruby gitu. What? Saya bilang, masa sih? Terus gimana gitu? Terus akhirnya dia takut saya baper, karena tuh tipe orang kan beda-beda ya. Nah kalau tipenya suami saya, kalau nggak ditanya ya nggak bakalan ngomong. Itu dia begitu tipenya gitu. Dia nggak mau ngomong sesuatu yang sekiranya bikin baper pasangannya. Jadi saya sedih, jadi saya kesel, jadi saya, lu kenapa baru ngomong sekarang gitu. Karena dia tahu banget sifat saya gitu. Saya tuh pengen hal apapun cerita aja ke gua gitu. Tapi ini lu ngomong setelah 6 tahun pernikahan gitu. Saya pikir kan ya orang tuanya setuju-setuju aja gitu kan. Tapi ternyata kan enggak gitu. Padahal kan pamannya ada ya yang nikah sama orang Indonesia gitu. Tapi kok lu nggak boleh gitu sama baba lu gitu.
Berarti Baba Ruby bisa banget ya nutupin permasalahannya gitu. Akhirnya udah saya desek nih, kenapa? Kok Abuya tuh nggak suka lu nikah sama gue orang asing gitu, orang Indonesia? Kenapa? Lu emang nggak ceritain latar belakang gue atau keluarga gue gimana? Penasaran tuh saya kan. Akhirnya beliau cerita deh. Iya, setelah gue ketemu lu beberapa tahun, terus juga lu akhirnya maksa minta nikah. Kan saya yang maksa nih minta nikah sama dia. Kalau emang lu serius, nikahin gue. Tuh, ketika itu tuh saya yang maksa emang gitu. Nah, dia akhirnya beraniin tuh bilang ke babanya. Tapi nggak segampang itu dia ngomong, karena dia nyari-nyari hari dimana mood babanya itu lagi enak. Karena babanya itu apa ya, orangnya tuh syadid gitu. Orangnya tuh bukan syadid itu kayaknya berlebihan banget, tegas gitu, tapi humoris. Masya Allah alaih dah pokoknya. Baik banget orangnya gitu, baik banget. Makanya saya penasaran gitu, karena sebelum wafat juga saya tuh deket banget dah sama baba mertua gitu. Makanya saya kepo banget, pengen tahu ceritanya gitu. Akhirnya udah tuh ada hari dimana dia tuh moodnya lagi enak. Nah, gue coba tuh ngomong. Terus kata Baba Ruby, Abu ya saya mau ngomong nih gitu. Oh ya silakan gitu. Ya ana mau nikah, kata Baba Ruby gitu. Babanya seneng dong, suami ngomong gitu. Masya Allah, iya bagus. Emang udah ada harimnya, kata baba mertua nih. Udah, kata suami. Udah ada gitu. Masya Allah. Ya udah, bismillah katanya gitu. Orang mana, kata baba mertua. Orang mana? Maksudnya orang mana? Orang deket, terus famnya apa? Marganya apa? Familinya apa? Kata baba mertua gitu ya. Terus kata Baba Ruby, bukan orang sini. Terus baba mertua pas denger kayak gitu mukanya beda katanya gitu. Hah, bukan orang sini? Maksud lo? Iya, orang Indonesia. Baba mertua katanya mukanya langsung beda 180 derajat gitu. Lah, orang Indonesia sambil mukanya yang gak enak gitu. Emang gak ada harim Saudi? Sepupu lu banyak kan itu. Kan banyak, emang gak ada yang lu demen gitu. Karena kan dia sepupu main saat kecil tuh main sama-sama. Jadi tau lah mukanya, bayangan-bayangan mukanya saat masih kecil. Itu di sini kayak gitu teman-teman. Jadi banyak yang nikah sama sepupunya gitu. Terus saya bilang gitu. Iya, ya Baba. Akhirnya diam aja tuh. Baba gak ngomong apa-apa, langsung pergi ke kamarnya. Dan itu gua gak ngomong sama Baba tuh ya kira-kira semingguan lah. Didiemin sama babanya. Ya mungkin dia belum kenal saya kali. Itu dalam hati saya gitu, hibur diri aja gitu, hibur hati. Tapi sebelumnya nih, sebelum ngomong sama ayahnya, itu suami udah ngomong sama uminya. Kata uminya sempat kaget juga sih. Oh ya udah, kalau misalnya emang kayak gitu, Umi nggak bisa berbuat apa-apa. Umi mah terserah kamu aja kalau kamu bahagia gitu kan, kata uminya. Ini awal ngomong sama uminya kayak gitu jawabannya. Sekarang udah lu ngomong sama baba lu, kata uminya gitu. Ya udah, akhirnya ngomong nih, reaksi babanya kan kayak gitu kan. Akhirnya suami ngomong lagi ke uminya, Umi ini gimana? Baba kayaknya kurang suka gitu. Saya udah ngomong kalau saya mau nikahin anak Jakarta gitu kan. Saya bingung nih, kata Baba Ruby. Sedangkan 2 bulan lagi saya bakal ke Jakarta gitu. Dan nih anak pengen cepet-cepet dinikahin gitu, kata Baba Ruby ngomong ke uminya. Karena pada saat itu saya udah males tuh. Kalau emang ada lelaki yang deketin gue pengen dia langsung nikahin gue. Itu nazar saya gitu, itu cita-cita saya gitu. Nah akhirnya kan dideketin sama Baba Ruby, makanya saya mau nikah langsung gitu. Akhirnya kata uminya, ya udah Umi ngerestuin kamu soal Baba, biar Umi yang ngomong. Udah bismillah, kalau emang itu pilihan kamu, kalau emang kamu yakin, udah. Dan kalau bisa ini selama 2 bulan ini kamu istikharah tuh banyak-banyakin. Nanti kita omongin lagi, yang penting lo istikharah aja dulu, kata uminya gitu. Nah akhirnya itu bulan apa? Karena saya nikah bulan April, akhir 28 April 2016. Nah itu saya ngomong di bulan Februari kalau nggak salah. Jadi 2 bulan sebelum kedatangan dia itu saya minta nikah gitu kan. Nah akhirnya ya udah, Baba Ruby istikharah, ngomong lagi nih ke uminya kan. Mi, insya Allah saya mantep mau nikah sama ini anak dari Indonesia, dari Jakarta. Tuh ya udah, kata uminya, bismillah. Saya ngeredoin. Itu babanya masih diem. Katanya nggak mau berurusan lah istilahnya. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya entar lu cerai gitu kan. Ya namanya orang tua ya. Dia takut anaknya apa pergi-pergi jauh gitu ya. Padahal tuh laki-laki gitu. Emang kan namanya bontot ya. Baba Ruby itu kan bontot. Nah udah. Ya udah Mi, siapin mahar, kata Baba Ruby gitu. Akhirnya akhir bulan Maret tuh nyiapin mahar tuh.
empok ipar, yang biasa saya pergi kemana-mana tuh empok ipar, umi, sama suami. Pergi deh tuh, dia nyari mahar gitu. Jadi anting, kalung, cincin, gelang, satu set tuh. Dipoto-fotoin tuh model-modelnya sama empok ipar gitu. Akhirnya udah tuh, saya jatuh kepilihan adalah akhirnya mahar gitu, saya suka modelnya. Ya udah saya milih ini gitu. Nah cincin nikah juga beda lagi nih. Nah ini mahar nih kebetulan saya pakai gitu. Nah ini cincin nikah saat itu gitu, salah satu cincin nikah juga gitu. Nah udah, singkat cerita, udah tanggal pokoknya itu awal bulan April 2016 itu Baba Ruby ke Indonesia karena saya nikah tanggal 28 April. Udah setelah datang udah saya ngurusin tenda, nyari kembang, nyari bunga gitu, terus nyari make up, nyari yang buat ngerias nganten, pokoknya nyari deh semuanya. Itu jedanya cuma 2 minggu lah, 3 minggu gitu nyiapin itu semua. Bayangkan teman-teman, saya ngerasa tuh kayak Allah udah mudahin gitu, maksudnya Allah ngasih jalan banget. Ya kan kalau yang baik itu lebih baik dipercepat gitu kan. Saya takutnya cuma nggak jadi doang, kalau ditunda-tunda lagi gitu. Ya udahlah, kalau emang dia serius, ini laki-laki mau nikahin gua gitu. Itu pada saat itu ya 2016. Nah terus singkat cerita, kita nikah di 28 April 2016 tuh babanya tetap nggak mau tahu saya gitu. Ini cerita ya dari suami, nggak mau tahu gitu. Ya cuman denger cerita dari uminya. Jadi dia kayak gengsi gitu mau nanya sama Baba Ruby. Terus kenapa akhirnya ngerestuin? Itu mungkin dibujuk juga, dirayu juga sama umi ya. Udah, itu kan emang udah pilihan anak lo. Dia udah nyari duit sendiri, udah kerja, udah mapan, lagi udah gede, dia berhak nentuin hidupnya, kata uminya gitu ke babanya nih. Maksudnya biar supaya tuh babanya kebuka pikirannya gitu. Babanya ini masih kolot ternyata. Jadi pengennya tuh anaknya nikah sama Saudi juga gitu. Pokoknya jangan nikah sama ajnabi, jangan nikah sama wanita asing gitu. Nah akhirnya kan nggak ada yang tahu kan anaknya akhirnya jodohnya sama siapa, pilihannya ke siapa. Ternyata nih, kenapa saya setelah nikah itu nggak langsung diboyong ke Saudi? Ya itu ternyata permasalahannya karena mukanya Abuya tuh, mukanya babanya Baba Ruby tuh masih nggak enak, masih kayak kurang setuju, masih belum restuin lah gitu. Makanya saya setelah nikah itu 2 tahun di Indonesia. Akhirnya saya hamil tuh gitu, saya hamil Ruby di 2017 bulan Maret. Saya lahiran, Ruby tuh di 24 Maret 2017 Ruby dilahirkan gitu. Nah akhirnya udah tuh, pas dari situ saya denger babanya udah pengen nanya-nanya saya gitu. Anaknya gimana, sehat nggak gitu, namanya siapa, itu udah nanya-nanya kayak gitu. Mungkin dia udah terbuka gitu pikirannya ya, mungkin ya berkat doa saya, doa suami, doa umi juga mungkin ya. Nah, akhirnya udah setelah itu mungkin ada omongan yang saya nggak tahu, mungkin Baba Ruby nyamperin babanya gitu, ini gimana kalau istri gue boyong ke Saudi sama anak gitu kan gitu ya. Akhirnya ya udah, dan pas saya lahiran itu Baba nelfon, alhamdulillah saya seneng banget gitu. Akhirnya saya ngomong tuh ya dengan masih bahasa Arab yang terbata-bata gitu ya. Nah, akhirnya dia, gimana anaknya, sehat, anak lu sehat, kata dia gitu. Pokoknya bahasa kitanya begitu ya. Ya udah, akhirnya disetujuin gitu. Akhirnya beliau tuh nyetujuin pernikahan kita setelah Ruby lahir gitu. Intinya begitu, pokoknya kayak di sinetron dah jadinya ya. Jadi, tapi ya itulah faktanya, emang kayak begitu gitu. Jadi udah, saya udah gak penasaran. Oh ya emang ya, tak kenal maka tak sayang, itu bener banget. Karena kan bapak mertua belum kenal saya gitu. Terus juga mungkin saya dari keluarga atau background keluarga saya yang gak bagus gitu kan ya. Tapi akhirnya diyakinin terus tuh sama Baba Ruby gitu, kalau saya tuh dari keluarga yang benar, orang tua, ibu saya, keluarga saya juga ya alhamdulillah gitu. Itulah mungkin the power of doa juga ya, Masya Allah. Jadi ya itu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang banyak banget tanya di Instagram, Mama Ruby, saya tuh kenal sama lelaki Saudi, cuman aja katanya dia mundur sama saya, padahal saya udah deket sama dia udah 3 tahun, tapi kata dia, gue nggak bisa nerusin hubungan ini karena ibu gue dan bapak gue tuh nggak setuju. Itu saya dengernya, aduh. Jadi teman-teman, lelaki itu yang dipegang omongannya ya gitu. Jadi kalau misalnya dia cuman pelintat-pelintut, katanya babanya nggak setuju, mamanya nggak setuju, udah tinggalin. Itu sama aja dia tuh emang nggak mau nikahin kamu gitu. Dia udah ada yang baru gitu. Karena lelaki itu dia bisa apa ya? Dia yang nanti bertanggung jawab sama keluarganya, bukan orang tuanya. Jadi tergantung lelakinya, bisa pinter-pinter nggak ngomong sama ibunya, babanya gitu. Sama kayak halnya sama suami saya, Baba Ruby gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi deket sama lelaki asing ya, sering-sering ngetes
pasangannya. Karena waktu itu saya desek, kalau emang lo mau serius, lo ngomong kalau lo lagi deket sama gue. Saya bilang gitu sama Bapak Ruby, kalau emang lo serius, lo ngomong sama ibu lo, sama orang tua lo, kalau lo lagi deket sama orang Indonesia. Saya bilang gitu sebelum saya minta nikah ya. Gitu. Jadi buat teman-teman, semoga ini pengalaman saya menjadi pelajaran gitu buat teman-teman. Kalau misalnya milih lelaki asing, kalau bisa orang tuanya setuju dulu. Gitu. Jadi Masya Allah deh, Bapak Ruby bisa banget ya. Jadi saya sempat berantem tuh, lu udah ngomong belum sama orang tua lu? Jadi saya sempat flashback gitu ya. Lu udah ngomong belum sama orang tua lu gitu, kalau lu mau nikahin gua gitu. Dia diem aja, iya nanti. Ya padahal mungkin itu ya, dia didiemin sama babanya. Gitu, karena kan babanya pokoknya lelaki nomor 1 dah. Babanya gitu, kalau udah anak sama babanya itu hormat banget lah anak Saudi itu sama babanya. Gitu, orang Saudi begitu, didikannya begitu. Tapi Masya Allah, Allah permudah, Allah perlancar. Mungkin karena sedekah kita itu juga ngaruh teman-teman. Sedekah kita, doa kita baik sama orang, kita nggak pernah jahat sama orang, tulus gitu. Itu sih yang, oh iya ya, mungkin Allah kasih kemudahan dari situ gitu ya. Jadi gitu teman-teman, udah segitu aja ceritanya. Panjang banget, tapi mudah-mudahan teman-teman juga jadi tahu gitu. Yang nanya-nanya Mama Ruby gimana sama mertua, cocok nggak, ini nggak. Nah ini sedikitnya saya cerita ke teman-teman supaya teman-teman yang lagi deket sama lelaki Arab bisa maksudnya bisa menjadi cerminan gitu, bisa menjadi pelajaran ini cerita saya ini gitu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Syukron yang udah nonton. Assalamualaikum.